rumah tangga ibu dengan keluarga ibu atau bahkan orang tuanya suami ibu? Sebelumnya saya juga sudah pernah tinggal, Mas, di rumah ayah mertua saya. Kejadiannya itu saya selalu ditutup akses untuk bicara dengan keluarga saya ataupun dengan para tetangga. Kecenderungan suami juga sering ringan tangan terhadap saya. Dia seorang psikopat yang terkadang tuh selalu memukul saya tanpa alasan, tapi terkadang baik. Tapi kalau lagi nggak sadar, dia selalu pukul saya habis-habisan tanpa henti, Mas. Kemudian terjadi suatu hari peristiwa di saat suami saya berangkat kerja. Ayah mertua saya, Mas. Mas sudah pulang? Kok pada di sini, Pak? Mumpung suami kamu pergi ya. Pak, jangan. Pak, saya ini menantu Bapak. Tenang aja, nggak ada orang yang tahu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Diam! Ustaz, ini seharusnya adalah orang tua melindungi anaknya, begitu juga melindungi menantunya. Justru malah mengambil kesempatan dalam itu. Ini gimana nih, Ustaz? Ya, jadi ini bukan sekedar diharamkan ya, tapi lebih jauh dari itu. Ini bisa masuk ranah pidana sebenarnya. Ya. Pidana kalau Ibu Maya mau melaporkan, gitu. Ibu sudah melaporkan? Sudah, Mas. Lapor Tapi ke pihak berwajib. belum sempat dicekal, Mas. Oh, bukan. Ibu Maya cerita nggak sama suami apa yang dilakukan ayahnya sama Ibu Maya? Awalnya sebagai istri saya berusaha taat untuk menutupi segala aib suami saya atau mertua saya. Kemudian Lambat laun di hati saya menolak, Mas. Saya merasa kotor. Saya berusaha cerita dengan suami saya, berharap suami saya bisa membela saya. Tapi yang terjadi, Mas, dia makin membabi buta dengan saya, memukuli saya, menendang saya, bahkan memfitnah saya sebagai wanita yang tidak benar, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia tidak mempercayai saya, jauh lebih mempercayai ayahnya, Mas. pasti berat banget saat itu ya? Ya, ini yang berat. Sama Ini yang berat. Ibu Maya. Beratnya sebenarnya di sini ketika Mbak Maya bilang dia oleh mertua, maka inilah sebenarnya apa namanya ya, yang saya katakan berat karena membuat bukti-bukti itu. Iya. Ya mungkin ketika disebut suaminya mungkin nggak percaya, mana buktinya misalnya begitu kan? Iya. Jadi memang di sini ada sebuah peristiwa ya yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sendiri ya. Ya Rasul, saya sudah melakukan perbuatan yang asusila gitu ya. Dan kemudian sampailah pada Rasul melalui sahabat. Iya. Kemudian diberi nasihatin, ya dinasihatin, apa betul? Ya kira-kira begitu ya. Apakah betul itu? Artinya intinya bagaimana membuat fakta bukti sedemikian itu sehingga clear gitu. Tapi kalau buktinya memang tidak, ya itu yang berat. Nah itu masalahnya di situ. Nah oleh karena itu saya nyarankan Mbak Maya sebaiknya tenang saja, ya kan? Kalau memang itu sudah terlanjur terjadi, memang sudah dibuktikan, maka ini sebuah aib yang memang tidak bisa tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, di satu sisi tidak bisa ditutupi. Iya. Tapi di sisi lain juga harus ditutupi sebenarnya. Karena faktanya tadi gitu. Iya. Kalau menurut saya gini, Ustaz, Iya. kalau kondisi seperti itu berhak nggak sih
Bu Maya ini keluar dari rumah itu? Iya. Pergi. Bukan, pertanyaannya bukan lagi sebenarnya Harus. harus keluar. Iya kan? Harus keluar dari situ. Kenapa? Karena sebenarnya rumah tangga itu kan dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya orang beriman, pelihara diri dan keluarga, isi keluarga dari siksa api neraka. Itu namanya keluarga neraka itu kalau seperti itu. Kalau tujuan keluarga itu kan melindungi. Iya. Tujuan keluarga itu mengayomi. Ini justru malah Tujuan sebaliknya. keluarga, adanya keluarga itu untuk membuat suasana kehidupan yang tenang. Ya, saling mengasihi. Saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi. Itu sebenarnya, Mas Farid. Iya. Bu Maya, selain mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan juga pemerkosaan yang dilakukan sama sama ayah mertua, ada perlakuan yang lain lagi nggak dari suami sampai Ibu Maya seperti ini menderitanya? Ada Mas, Boleh cerita ke kita? selain dia sering memukul saya, menendang saya, dia pun sering selingkuh Mas. Bahkan belum lama terjadi, dia membawa pasangannya ke rumah Mas. Buat kamu, apapun akan kuberikan. Mas! Apa-apaan ini? Dia siapa? Ini cewek gue. Kenapa? Lebih cantik kan dari lo? Tunggu dulu. Kok Mas ngomong kayak gitu, Mas? Aku kan masih istrinya Mas. Jangan tinggalin aku, Mas. Ah, sudah, Mai. Gue udah gak peduli lagi sama lo. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Jangan Lepas gak, tinggalin Mas? aku, Mas. Lepas! Enggak, Mas. Yuk. Terserah gue ya. Mas. Gue mau cewek lain sampai terserah gue. Mas. Mas, kok kamu tega banget sama aku, Mas? Ustaz, ini menyakiti hati istri seperti itu gimana nih Pak Ustaz nih? Iya, menyakit hati istri seperti itu sebuah hukuman yang sebenarnya sangat berat. Harus diberi hukuman yang berat itu. Iya. Supaya dia, si suami, karena masih sah sebagai suami kan? Iya. Iya. Supaya ada efek jerah. Ada hukuman, kalau dalam negara kita namanya pidana ya. Iya. Itu pidana itu. Pidana karena apa? Karena merampas hak istri oleh si suami, kan gitu ya. Iya. Nah, karena itu memasuki pekarangan rumah tangga tanpa izin gitu ya, itu pidana. KUHP 551 itu kan gitu ya. Nah, itu jelas itu hukumannya itu. Nah, satu yang kedua, apalagi dalam konteks perkawinan ya. Dalam konteks perkawinan Mas Farid, ini lagi-lagi adanya hukum perkawinan itu, adanya akad nikah itu sebenarnya tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi praktek-praktek yang seperti digambarkan Mbak Maya itu. Nah, sekarang ketika itu terjadi, itu bagaimana solusinya? Ya, memang solusinya tidak ada lain kecuali ya sebuah keharusan Untuk pisah. untuk ya memisahkan. Karena apa? Karena perceraian itu sebenarnya sesuatu yang makruh ya, Iya. tapi dibolehkan dalam Islam. Kalau kasusnya seperti ini Pak Ustaz ya? Iya, jadi bagaimana cara dia untuk berpisah? Ya saya kira harus dengan cara yang baik, Iya. ya kan? Bagaimana cara dia untuk melakukan talak juga harus dengan cara yang baik. Itu perintah Al-Quran.